PP PDIP mengancam tidak akan mendukung Bobi Nasution dalam Pilgub Sub, pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Ya. Bodoh amat. Kok pede kali kalian? Kok bisa kayak gitu sebesar itu PD-mu? Itu dia sekarang, PDIP 17% dan juga Golkar sekarang 24%. Harusnya yang sombong itu Golkar dong. Kok jadi terbaliknya zaman sekarang begitu tuh. Yang miskin biasanya lebih sombong daripada yang kaya. Dan yang bodoh itu biasanya merasa lebih pintar daripada yang pintar. Aku masih ingat, kalian percaya suaraku segitu? Dan itu gak akan terjadi sama kau, Bang. Ya, kau akan lihat, Bang, bagaimana kemenangan akan kau raih, Bang. Begitu kau keluar dari PDIP, Bang. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik lagi. Ternyata kabar bakal ditolaknya Bobi Nasution, ya, menantu Pak Jokowi, jika mendaftar Pilgub dan Pilwali dan Pilkot, ya, Pilwalkot gitu, melalui partai tertentu, semakin banyak yang mengomentari, teman-teman, ya. Kabarnya semakin kesini semakin hangat. Ya, jadi gini, beberapa waktu lalu kan Hasto, ya, selaku Sekjen PDIP kan menyampaikan bahwa pihaknya bakal menolak, ya, jika Bobi Nasution mendaftar baik dalam Pilgub maupun Pilwalkot, ya, pilihan wali kota maupun pilihan wali, ya, Pilwalkot itu wali kota maksudnya, ya. Pihaknya menyebut membuka pendaftaran untuk siapa saja yang berminat, ya, kecuali Bobi Nasution. Iya. Alah, ini emang gimana gitu, ya. Ini sangat lucu sih, teman-teman, ya, menurut saya, ya. Ayah-ayah wae begitu. Nah, tidak menunggu lama, netizen pun langsung banyak yang berkomentar, ya. Tidak terkecuali Opung Parbelak, ya. Yang memang kayaknya berdomisili di Sumatera, ya. Sumatera Utara kayaknya, ya. Kalau dia yang berkomentar, ya, tentu saja akan sangat mengocok perut, ya, teman-teman, ya. Karena kita sudah tahu lah sama-sama Opung Parbelak, ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen, ya? Mari kita tonton bersama-sama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aku telah membuka pendaftaran di daerah untuk menjaring calon kepala daerah di Pilkada 2024 bulan November mendatang. Termasuk di Sumatera Utara yang disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, siapapun boleh mendaftar kecuali menantu Presiden Joko Widodo. Iya. Hal ini disampaikan Hasto ketika ditemui di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Jumat malam. Hasto menjelaskan sikap penolakan atas pendaftaran Bobi merupakan suara usulan dari kader di daerah. Sejauh ini diakui Hasto, pendaftaran bakal calon yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pilkada mendatang sudah dibuka dan dilaporkan progresnya kepada Megawati. Kendati demikian, Hasto menekankan bahwa PDI Perjuangan konsisten dengan kritik terbesar terkait praktik abuse of power di Pilpres 2024 lalu. Pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi. Itu usulan dari bawah. Dari Solo tadi Pak Rudi juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran. Jadi sudah dibuka. Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power, penggunaan aparatur negara, sumber-sumber negara, itu harus diatasi.
Ya, teman-teman, itu tadi adalah berita ya yang dari salah satu TV nasional ya, swasta nasional, tentang komentarnya Hasto yang katanya partainya telah membuka pendaftaran untuk Pilgub, Pilwali dan Pilkot tadi ya, Pilwalkot ya. Kecuali Bobi Nasution tidak boleh mendaftar ya, dan itu sudah ditulis dalam caption videonya ini. Saya bacakan. PDIP melarang pendaftaran Pilkada Bobi Nasution, calon gubernur Sumatera Utara. Ya. Nah, berikut ini juga ada lagi berita dari media lain, teman-teman ya, dari televisi lain. Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Perseteruan antara PDIP dan Jokowi yang sudah memanas saat Pilpres berlanjut hingga perhelatan Pilkada serentak 2024. Terbaru, PDIP menutup pintu untuk anggota keluarga Jokowi yang hendak berlaga di Pilkada yang digelar pada November tahun ini. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan partainya tidak akan mengusung Bobi Nasution dalam pemilihan kepala daerah Sumatera Utara atau Pilkada Sumatera Utara. Menurut Hasto, penolakan terhadap menantu Presiden Jokowi itu adalah usulan dari bawah. Adapun hal ini Hasto sampaikan di depan kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta pada Jumat 12 April 2024 malam. Hasto menjelaskan selama proses pendaftaran berlangsung, pelaksanaan pemilu 2024 yang diwarnai dengan kecurangan menjadi perhatian. Hasto sebelumnya menegaskan PDIP tidak akan kembali mengusung Bobi di Pilkada Sumatera Utara pada November 2024 ini. Hasto menyebut Bobi sudah tidak memiliki garis politik yang sama dengan PDIP. Ketika itu, ia mengungkapkan 3 nama berpeluang maju dalam Pilkada Sumatera Utara akan diusung oleh PDIP. 3 nama itu diantaranya adalah Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023, dan Rahmansyah Sibarani serta Nixon Nababan. Terkhusus nama yang terakhir, Nixon Nababan resmi melamar menjadi calon gubernur Sumatera Utara dari PDIP. Nixon yang juga kader PDIP ini menyampaikan berkas pencalonannya pada Sabtu 6 April 2024. Dan terkait dinamika tersebut, Hasto Kristianto mengungkapkan PDIP sudah melakukan pemetaan dalam menjaring sosok-sosok potensial untuk maju dalam pilkada di berbagai wilayah, termasuk untuk wilayah Sumatera Utara. Ya, demikian teman-teman ya. Ternyata bukan dari televisi teman-teman ya, melainkan dari media online, Tribun ya. Dengan nama apa namanya, rubriknya news update begitu. Intinya dari 2 berita ini kita bisa melihat bahwa statement Hasto ini memang benar-benar seperti itu teman-teman ya. Jadi Bobi Nasution ini benar-benar dilarang gitu mendaftar melalui partai tertentu tadi ya. Nah, bagaimanakah komentar netizen terkait hal tersebut? Nah, ini dia videonya. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia. PDI buka pendaftaran Pilgub dan Pilwalkot, siapapun boleh mendaftar kecuali Bobi. Kecuali Bobi Nasution, semua boleh mendaftar untuk Pilgub Sumut lewat PDIP. Kata Hasto, semua boleh daftar kecuali Mas Bobi. PDIP tutup pintu dukung menantu Jokowi di Pilkada Sumatera Utara. PDIP Sumut lebih terbuka dukung Edi Rahmayadi daripada Bobi. Kata RC Law 2024, say no to Banteng. Mau dinasti sekalipun, asal berjalan dengan benar sesuai SOP, pemerintah pasti akan kita pilih. Maju terus Mas Bobi. Coba belajar dari Pilpres, orang yang tersolimi, orang yang baik, orang yang selalu diserang, dia yang bakalan menang. Kalau pakai cara-cara seperti ini, saya takut nanti kalah lagi. Lagian belum tentu juga Mas Bobi mau didukung sama PDIP. Yang pro Jokowi, pro Prabowo, pro Gibran pasti akan memenangkan Mas Bobi. Mas H ini kayak anak kecil, kadang jutek tidak jelas, kadang nangis tidak jelas. Jadi ya udahlah, emang begitu dia. Salam dari Ko Prabu. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Ya. Sering jutek tidak jelas, sering nangis sendiri tidak jelas ya. Om H katanya ya kita tahulah yang dimaksud Om H itu siapa. Ya, terkait nasihat yang disampaikan oleh netizen barusan ini masuk akal teman-teman ya. Jadi kita sebetulnya memang harus belajar dari pengalaman begitu. Dari beberapa kali pilpres ya, termasuk pilpres 2024 yang terbaru ini, orang-orang yang terzolimi itu menang ya. Jadi jangan terlalu arogan lah, jangan terlalu pasang badan atau apa namanya, menganggap bargaining positionnya tinggi, brandnya tinggi.
kemudian terlalu apa ya, ya seperti itulah. Jangan terlalu seperti itu maksudnya, karena rakyat justru malah tidak bersimpati. Rakyat akan lebih bersimpati kepada orang-orang yang terzolimi. Lagi pula Bobi Nasution ini kan belum mendaftar. Maksudnya adalah belum tentu Bobi Nasution ini memang berminat mendaftar dari partai tersebut begitu, ya kan? Oke, kita lanjut video selanjutnya. Dan melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi, itu usulan dari bawah. Loh, kenapa Bobi nggak boleh mendaftar, Pak? Kan yang menentukan pendaftaran tuh KPU, bukan Anda, Pak Hasto ya. Mungkin dia pakai partai lain, mungkin bisa jadi. Iya, maksudnya nggak boleh mendaftar itu nggak boleh mendaftar melalui partainya ini Mas ya, partai merah ini ya, partainya Hasto ini gitu ya. Kalau Pak mendaftar dari partai lain ya boleh kan begitu. Dan itulah yang disampaikan oleh netizen yang tadi ya. Belum tentu Bobi Nasution itu berminat mendaftar dari partai yang sekjennya ini Hasto kan begitu. Bisa jadi Bobi itu berminat mendaftar di partai lain. Dan ini dia videonya. Info terkini. Golkar akan duetkan Ijak sebagai cagup dan Bobi cawagup. Pilgubsu memanas. Kedan Ahmad. Ya. Sudah terjawab teman-teman ya. Kayaknya Bobi Nasution ini lebih suka merapat ke partai kuning ya. Jadi ya bolehlah misalnya nggak boleh daftar di partai ini ya nggak apa-apa lah ya, karena memang mungkin Bobi Nasution tidak berminat di partai itu lagi. Makanya dia ngomong duluan biar keren. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan komentar selanjutnya. Ini komentar dari Opung Parbelak ya, yang berdomisili di Sumatera Utara kalau tidak salah, dan bersiap-siap untuk sakit perut ya, karena biasanya Opung Parbelak ini kalau berkomentar itu bikin mules teman-teman ya. Oke, kita dengar bareng-bareng. Ini dia. PP PDIP mengancam tidak akan mendukung Bobi Nasution dalam Pilgubsu, pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Ya. Bodoh amat. Kok pede kali kalian? Kok bisa kayak gitu sebesar itu pedemu? Ingat ya, ini bukan pilkot, ini pilgubsu. Pemilihan wali kota kemarin mungkin iya betul bisa menang. Oleh karena dukungan kalian, betul. Karena apa? Karena memang mayoritas dukungan itu dari masyarakat yang memilih dari partai PDIP. Sekarang ini Gubsu, Gubernur Sumatera Utara. Ya, bukan cuma satu partai aja. Ingat, Sumatera Utara itu ada 3 dapil. Dapil 1, dapil 2, dapil 3 Sumut, biar tahu kau. Medan masuk ke dapil 1. Dan itu nggak bisa mewakili suara dari seluruh masyarakat Sumatera Utara. Bang Bobi, bilang sama kau bang, nggak usah khawatir bang, nggak usah khawatir, karena ini bukan satu faktor kekalahan bang, bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan bang. Justru ini akan menguntungkan. Karena apa bang? Karena abang itu akan lepas dari bayang-bayang kekalahannya Ganjar. Serius. Keluar aja dari PDIP. Karena apa? Karena kita tahu ya, mungkin kalian semua sudah dengar bahwa Golkar adalah salah satu partai yang akan mengusung Bobi Nasution untuk maju ke Pilgubsu. Ya, kenapa Golkar begitu pede? Karena ternyata biar tahu kalian, Golkar itu dari 3 dapil memilih dari 3 dapil itu ternyata suaranya presentasinya itu sampai di angka 24%. Wes, luar biasa kan? Luar biasa. Makanya aku bilang dari tahun 2019 yang tadinya persentase suara Golkar hanya 13%, naik tajam menjadi 24%. Makanya percaya diri Golkar itu untuk mengusung Bobi Nasution. Karena apa? Secara keseluruhan suaranya naik dan nomor urut 1. Di Sumatera Utara sekarang Golkar sudah menendang PDIP yang tadinya juara 1 di Sumatera Utara. PDIP tadinya suaranya 20%, sekarang turun
menukik jadi 17%. Itu dia sekarang PDIP 17% dan juga Golkar sekarang 24%. Harusnya yang sombong itu Golkar dong. Kok jadi terbaliknya zaman sekarang begitu tuh. Yang miskin biasanya lebih sombong daripada yang kaya. Dan yang bodoh itu biasanya merasa lebih pintar daripada yang pintar. Aku masih ingat, kalian percaya suaraku segitu? Dan itu gak akan terjadi sama kau, Bang. Ya, kau akan lihat, Bang, bagaimana kemenangan akan kau raih, Bang. Begitu kau keluar dari PDIP, Bang. Serius sekali ku bilang, Bang. Ini untuk kalian ya, biar tahu kalian. Ini matematika politiknya. Aku kasih tahu sama kalian. Makanya aku bilang, aku yakin ini Bobi Nasution bakalan menang ini. Coba amin, ya. Amin. Sekarang gimana? untuk suara Golkar itu 24%. Yang merapat itu pasti Gerindra. Pastilah Gerindra merapat ke situ lah. Suara Gerindra itu 11%. 24 tambah 11. Itu sekitar 35. berapa? 24 tambah 11. 35. Ya kan? 24 tambah 11. Iya, 35. Suara Demokrat sudah juga bisa dipastikan akan ke sana. Merapat, ada sekitar ya. 7%, 35% ditambah 7% suara Demokrat. 42. Itu berarti ada sekitar 42%. Udah. Itu hanya dari suara partai, belum lagi masuk PAN, belum lagi masuk PSI dan juga partai-partai yang lainnya. Belum ditambah lagi suara masyarakat yang tidak peduli partainya partai apa, yang hanya peduli siapa gubernurnya. Ya, betul. Aku yakin ini akan kejadian karena apa? Ya, kayak contohnya Gerindra. Gerindra itu partainya Prabowo, ya. Di sana dia hanya mendapatkan posisi keempat di Sumatera Utara, hanya mendapat 11%. Tapi suara Prabowo Gibran di situ mendapatkan 58%. Jadi artinya apa? Masyarakat akan melihat siapa sosok pemimpinnya, bukan partainya. Bukan gitu partainya. Loh. Jadi salah besar kalau kalian mengancam-ngancam Bobi Nasution, apa kau bilang? Kami akan menutup pendaftaran dan kalau misalnya Bobi Nasution akan mendaftar, kami nggak akan layani. Siapa yang mau mendaftar sama kau? Bilang aja lah, dalam kata-katamu itu ada sebuah harapan, ada keinginan, ya harap-harap cemas gitu loh. Malu-malu kucing, maunya si Bobi itu datanglah sama kami ngibis-ngibis, itu maksudmu kan? Ya kan? Itu kan prinsip-prinsip janda pirang. Janda pirang itu kan prinsipnya itu lain di hati, lain di bibir gitu loh. Aku balik lah ya. Janda pirang. Lain di bibir, lain di hati. Kalau bahasa Inggrisnya yes in the lip and no in the heart. Walaupun itu masih ngerti juga lagu bahasa Inggris. Iya kan? Itu makanya tunggu. Ini aku lupa ini. Jadi itu dia. Jadi kalau ku bilang kemenangan itu sudah di depan mata untuk Bang Bobi Nasution. Bang Bobi, nggak usah khawatir Bang. Ya, rakyat Sumatera Utara akan ada di belakangmu. Keren. Jelas. Nggak usah takut sama petahana dan nggak usah takut sama calon-calon yang lain. Ya, jangan dibilang nggak usah Bang. Pikirkan omongan-omongan orang karena menantunya presiden itu cawe-cawe. Menantu presiden 1000 kali kau Bang menantu presiden, kalau masyarakat nggak ada yang pilih kan percuma juga kan? Iya kan? betul. Iya kan Bang? Betul. Dan juga tahu nggak kalian ya, kenapa PDIP ini memecat Bobi Nasution? Karena memang ternyata pemilihan presiden kemarin beliau itu nggak memilih Ganjar Mahfud yang diusung oleh partainya untuk dijadikan atau dijagokan menjadi presiden, iya kan? Karena apa dia beralih dukungan ke Prabowo Gibran? Siapa Gibran? Kakak iparnya itu, Wak. Wajar dia dukung. Yang nggak wajar itu kalau dia dukung si Ganjar. Siapa si Ganjar? Saudara enggak, tetangga juga enggak. Ya kan? Jadi udah terbuka lah pikiran kita kan. Jadi itu dia. 41% udah di tangan itu Bang. Maju terus Bang, go ahead Bang. 41% kami akan rubah menjadi 73% suara sumut untuk Bang Bobi Nasution. Hidup Bang, maju terus Bang. Ya teman-teman ya,
kita sudah mendengarkan komentar dari Opung Parbelak ya, kurang lebih 8 menit dan perut sudah kaku ya, dikocok. Oke. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video tentang berita atau kabar yang menyebutkan bahwa Bobi Nasution bakal ditolak jika mendaftar Pilgub dan Pilwalkot melalui partai tertentu ya. Tidak perlu saya sebutkan partainya apa karena kita sudah sama-sama tahu partai tersebut partai apa ya. Konon penolakan itu karena ada permintaan dari bawah begitu ya. Sesuai statementnya demikian. Jadi ibaratnya itu adalah aspirasi arus bawah lah ya. Istilah-istilah dalam partai kan seperti itu, arus bawah seperti itu. Dan videonya sudah kita lihat bersama tadi. Berikutnya juga sudah banyak beritanya, maksudnya juga sudah banyak dimuat di berbagai media nasional ya. Salah satunya televisi dan juga ada di media online tadi itu. Kemudian tadi juga sudah kita lihat bersama juga beberapa netizen yang berkomentar. Salah satunya netizen yang pertama tadi, seorang perempuan kalau nggak salah tadi ya. Dia mengingatkan agar kita tuh belajar pada Pilpres bahwa orang yang terzolimi justru akan menang. Justru akan membuat masyarakat menjadi simpati ya. Ya memang faktanya seperti itu ya teman-teman ya. Keangkuhan dan kesombongan itu justru akan menyebabkan orang itu tidak bersimpati ya. Orang lain itu nggak akan bersimpati kepada kita kalau kita itu angkuh atau sombong gitu ya. Kemudian tadi juga ada Opung Parbelak yang sudah ikut mengomentari dan dengan kata-kata masa bodoh. Dan juga sudah kita lihat bersama ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.